Bapak yang sudah hadir. Acara ini terselenggara oleh Promes, Promosi Kesehatan Pusdokes Polri. Bisa dimulai, Dokter. Oh, siap. Terima kasih Dr. Davi, senior saya yang sangat baik hati. Terima kasih juga kesempatan kepada saya dari Pusdokes untuk menyampaikan promosi kesehatan tentang penyakit jantung, terutama deteksi dini terhadap penyakit jantung koroner. Selamat siang juga kepada para ibu bapak sekalian. Semoga di situasi pandemi ini kita semua diberi kesehatan. Baik, saya mulai. Untuk jauh mengenal apa itu sakit jantung koroner, ada baiknya kita tahu apakah itu jantung. Jantung ini adalah segumpal otot yang bekerja tanpa henti selama kita hidup. Dan jantung ini mempunyai fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita, membawa zat-zat makanan serta akan membawa juga bahan-bahan yang sudah dipakai ke paru. Kemudian jantung ini sudah bekerja sejak kita masih di dalam kandungan. Next. Nah, jantung itu sendiri terletak di dalam rongga dada kita dan dilindungi oleh tulang iga. Besarnya jantung itu sebesar kepalan tinju pemiliknya. Dan jantung bisa bekerja atau berdenyut karena mendapatkan suplai makanan terutama oksigen dari 3 pembuluh darah utama yang disebut dengan pembuluh koroner. Next. Secara epidemiologi, penyakit jantung koroner merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia, dan diperkirakan 14% dari seluruh kematian di dunia itu disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Di Amerika, sekitar 50% kematian itu disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler ini adalah penyakit jantung dan pembuluh darah, ya. Bisa serangan jantung atau karena stroke atau karena pembuluh darah lainnya. Dan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, angka kejadian penyakit jantung koroner juga terus meningkat. Slide. Dan diperkirakan sekitar 10% orang-orang yang dengan keluhan penyakit jantung koroner ini itu berada pada usia kurang dari 45 tahun. Next. Nah, penyakit jantung koroner itu adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan aliran darah yang membawa oksigen dan zat-zat gizi ke otot jantung itu sendiri, yang disebabkan oleh adanya sumbatan di pembuluh darah koroner tadi. Next. Nah, inilah gambaran 3 pembuluh darah jantung utama kita. Right coronary artery disease ini yang pembuluh darah jantung kanan. Left coronary artery disease yang jantung kiri. Jantung kiri nanti dibagi 2, ada yang kiri dan ada yang tengah, circumflex, ya. Aorta itu adalah pembuluh darah utama, ya. Next. Nah, banyak orang kita mengenal dengan istilah masuk angin. Apakah serangan jantung itu sama dengan masuk angin? Bisa iya dan bisa tidak, karena kadang-kadang orang awam menyebutkan seperti itu karena keluhannya mirip masuk angin. Jadi ketika pembuluh darah koroner kita menyempit, itu akan menyebabkan
jantung kekurangan oksigen serta makanan-makanan yang dibutuhkan oleh otot-otot jantung. Jantung koroner yang tertutup atau tersumbat itu akan menyebabkan sebagian otot jantung kita mati, dan inilah yang akan menyebabkan terjadinya serangan jantung yang ada digambar di merah bawah, ya. Yaitu otot-otot yang kira-kira mati atau terancam untuk mati karena tidak adanya suplai makanan yang disebabkan oleh adanya penyumbatan pembuluh darah koroner yang di atasnya, ya. Next. Nah, apakah faktor-faktor resiko yang berpengaruh kepada penyakit jantung koroner? Ada dua faktor, yaitu faktor yang bisa dirubah dan faktor yang tidak bisa dirubah, ya. Faktor yang bisa dirubah ini antara lain merokok, ya, atau kolesterol yang tinggi, hipertensi, diabetes mellitus, obesitas atau kegemukan, kurang olahraga atau gaya hidup sedentary atau yang kebanyakan atau kurang gerak, ya, juga karena stres. Sementara faktor-faktor yang tidak bisa kita rubah antara lain adanya riwayat dari keluarga, usia, dan juga jenis kelamin. Ya, next. Nah, faktor-faktor resiko yang sering didapati pada dewasa muda yang tadi juga disebutkan antara lain adalah hiperlipidemia, itu memegang peranan yang cukup besar, 61%. Ada obesitas, kegemukan, diabetes mellitus, darah tinggi, hipertensi, ada riwayat keluarga yang penyakit jantung koroner, dan merokok. Next. Apa gejala-gejala dari serangan jantung ini? Yang paling sering dikatakan di buku adalah rasa tertekan seperti ditimpa benda berat, ya. Sensasi seperti ditekan benda berat di tengah dada, rasa sakit, rasa terjepit atau terbakar, atau tertekan, tercekik di bagian dada dan menimbulkan rasa sesak, ya. Keluhan ini bisa menjalar ke seluruh dada, bisa ke bahu, terutama bahu kiri dan lengan kiri, serta bisa tembus ke punggung dan juga menjalar ke leher dan rahang kita, ya. Durasinya dikatakan stabil apabila dia kurang dari 20 menit dan dikatakan tidak stabil itu bila berada pada di atas 20 menit, ya. Keluhan ini bisa disertai dengan keringat dingin, rasa lemas, berdebar-debar, dan bahkan bisa sampai pingsan. Next. Nah, lokasi mana saja yang bisa kita rasakan apabila kita terjadi serangan jantung koroner? Yang pertama adalah di dada, ya, di dada bagian tengah atau kiri, di bawah tulang dada kita, ya, rasa sensasi tertekan, rasa seperti ditusuk atau dihantam benda berat, ya, ditimpa benda berat, dan itu bisa menjalar sampai ke leher bagian bawah atau ke leher, juga bisa sampai ke rahang, ya, menjalar ke bahu, terutama bahu kiri serta lengan kiri, serta bisa juga tembus ke punggung. Next. Nah, untuk menegakkan suatu penyakit jantung koroner, menurut WHO, diagnosis ini harus ditegakkan jika ditemukan minimal 2 dari kondisi di bawah ini. Dan ini sih artinya ini sudah tugasnya medis, ya. Cuman mungkin Bapak Ibu perlu tahu bahwa bila 2 dari 3 ini terpenuhi, maka dia masuk ke dalam penyakit jantung koroner atau CAD, coronary artery disease. Yang pertama adanya nyeri dada yang khas, seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Nyeri dada yang khas.
terus adanya perubahan EKG, ya, rekaman jantung ada perubahan, serta adanya peningkatan dan penurunan yang khas dari enzim jantung. Jadi harus ada 2 minimal dari 3 kriteria ini sehingga kita bisa sebagai penyakit jantung koroner. Dan ini mungkin Bapak Ibu nggak usah pusing, ini nanti tugasnya medis dan paramedis. Next. Nah, kenapa kematian penyakit jantung ini tinggi? Banyak faktor yang berperan dalam hal life saving dari penyakit jantung koroner ini. Karena apa? Di dalam penyakit jantung koroner ini ada istilah time is muscle, artinya waktu itu adalah otot jantung. Makin lama penanganan dari serangan jantung ini, maka semakin banyak otot-otot jantung kita yang akan rusak karena serangan jantung tersebut. Maka dikatakan time is muscle. Waktu adalah otot jantung kita, gitu ya. Yang pertama adalah kecepatan penanganan memegang peran penting dalam keberhasilan terapi jantung. Lebih dari 50% pasien penyakit jantung koroner itu meninggal di UGD atau bahkan meninggal sebelum mencapai rumah sakit, ya. Dan faktor-faktor itu antara lain, next, terlambatnya pengambilan keputusan. Biasanya kita di keluarga itu kalau ada yang sakit jantung atau apa itu masih lama, harus kompromi atau bahkan dibiarkan di rumah saja dan lain sebagainya. Itu disebabkan oleh karena pengetahuan yang belum cukup atau respon yang lambat, sehingga atau tenaga medis yang kurang aware sehingga akan terlambat untuk mencapai rumah sakit, sehingga faktor keberhasilannya akan rendah. Nah, dasar-dasar penata laksanaan penyakit jantung koroner itu ada 2, yaitu non-farmakologi dan farmakologi. Non-farmakologi ya itu tadi ya, modifikasi gaya hidup seperti menurunkan berat badan, ya, mengurangi asupan garam, stop merokok, olahraga yang rutin, serta hindari stres. Apabila ada penyakit-penyakit yang mendasari seperti hipertensi atau diabetes, itu harus terkontrol, dan itu masuk ke tahap kedua, yaitu dari segi farmakologi dengan obat-obatan. Next. Nah, ini dia ya, ubah gaya hidup, ya, dengan cara kurangi berat badan, ya. Dengan mengurangi berat badan, maka dapat mengurangi resiko kenaikan tekanan darah atau mengurangi tekanan darah 5-20 mm Hg, ya. Kita tahu tadi bahwa tekanan darah yang tinggi itu salah satu faktor untuk terjadi penyakit jantung koroner, ya. Terus mengatur pola makan, terutama makan makanan yang mengandung kolesterol dan garam tinggi, ya, itu kurangi garam, aktivitas fisik, dan tidak minum alkohol. Dari gaya hidup ini akan bisa mengurangi tekanan darah kita, sehingga akan mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Next. Apalagi modifikasi hidup yang lain, yang singkatan kita BNI, ya, batasi, nikmati, dan imbangi, ya. Makan kita harus kita batasi, artinya tidak semua kita makan. Kita batasi masalah garam, kita batasi masalah lemak, kita batasi masalah karbohidrat, kita batasi masalah asam urat. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa kita nikmati juga, ya. Makan harus pelan, dikunyah secara adekuat, dan makan harus 4 sehat dan 5 sempurna, ya. Kemudian kita imbangi. Setelah kita batasi, kita nikmati, juga kita imbangi, ya. Imbangi dengan apa? Dengan olahraga. Olahraga yang baik bagi jantung adalah olahraga yang aerobik, yang banyak mengkonsumsi oksigen. Aerobik ini bisa jalan kaki, ya, sepeda, berenang, atau
Kemarin 6 diituin. ya. Itu pastinya kali Berapa lama? Itu 4 sampai 5 atau 3 sampai 5 kali seminggu, durasinya 30 sampai 45 menit per olahraga. Next. Ini jenis-jenis makanan yang mungkin tinggi kolesterol ya, mana yang mungkin aman, mana yang sesekali boleh, mana yang udah hati-hati, atau mana yang sudah berbahaya ya. Santan itu ya berbahaya ya. Kemudian plat, jeroan-jeroan itu berbahaya ya. Masih pakai baik nggak ada nak? Jeroan Mama bikin sendiri. Nah, modifikasi gaya hidup yang lain seperti mengatur berat badan ya. Berat badan itu kita patokan adalah BMI ya. Rumus BMI adalah berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan ya. Tinggi badan dalam meter ya. Dikatakan kurus apabila BMI-nya kurang dari 18 ya. Normalnya kita itu adalah 18 sampai 23. Overweight itu 23 sampai 25. Obesitas itu di atas 25 dan very obesitas itu di atas 30. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa ukur sendiri ya. Jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Ya. Next. Nah, juga monitor lingkar perut itu penting karena ada pepatah mengatakan terutama laki-laki ya, bahwa tingkat kesehatan seseorang itu berbanding lurus dengan lingkar perutnya ya. Semakin besar lingkar perutnya, makin rendah tingkat kesehatannya, terutama tingkat kesehatan jantung ya. Kalau untuk Indonesia itu ikut Asia, yaitu laki-laki 90, perempuan 80 ya. Next. Olahraga yang teratur, aerobik dengan intensitas yang meningkat perlahan, low impact, artinya low impact itu tidak olahraga beban ya. Dalam jantung tidak boleh melakukan olahraga beban, rutin 30 sampai 45 menit per hari, 4 sampai 5 kali per minggu. Ya. Bagi pasien-pasien yang sudah terdiagnosa dengan penyakit jantung koroner, itu sebisa mungkin menghindari olahraga-olahraga yang bersifat kompetitif ya. Seperti lari sprint ya, tenis ya, yang kompetitif ya, karena bagi pasien-pasien yang sudah menderita jantung koroner itu bisa berbahaya. Next. Nah, yang tidak kalah penting adalah pemeriksaan kesehatan secara teratur ya. 6 bulan sampai setahun sekali harus ada pemeriksaan medical check-up yang teratur, terutama bagi mereka-mereka yang memiliki faktor-faktor risiko tadi ya. Misalnya usianya di atas 40 tahun bagi laki-laki, wanita setelah 50 tahun atau setelah menopause ya. Dan untuk hal ini perlu kesabaran dan perlu waktu yang agak lama ya. Next. Serangan jantung sering terjadi pada pagi hari. Orang sering menyebutnya dengan masuk angin, yaitu anggapan awam saja. Apa sih yang harus kita lakukan apabila terjadi serangan jantung? Ya, baringkan si penderita, ya, istirahatkan dan tenangkan si penderita. Karena intinya harus tenang, karena semakin gelisah, semakin mungkin mengeluh akan membebani jantungnya. Karena jantung harus betul-betul diistirahatkan karena dia butuh oksigen, ya. Dan apabila tidak ada perbaikan, jangan tunda bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, ya. Cari jalan yang tidak macet, ya. Karena kan sekarang sudah banyak aplikasi sehingga sebelum berangkat harus cek dulu mana jalan yang paling cepat menuju fasilitas kesehatan terdekat. Jangan nanti sudah jalan terjebak macet, ya. Karena seperti saya bilang tadi adalah
berpacu dengan waktu. Jantung itu berpacu dengan waktu, ya. Time is muscle. Next. Nih, jadi pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner, itu prinsip pengobatannya adalah membuka sumbatan pada pembuluh darah sedini mungkin, ya. Makanya kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar, misalnya ada pasien yang serangan jantung, kemudian dibawa ke rumah sakit, ada yang langsung dianjurkan untuk pasang ring. Itu karena apa? Prinsipnya adalah membuka sumbatan pada pembuluh darah sedini mungkin. Sebelum itu juga mungkin dikasih obat-obatan untuk pengecer darah, karena apa? Diusahakan untuk membuka sumbatan-sumbatan dengan obat-obat pengecer darah tadi, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan kondisi otot jantung agar tidak terjadi infark atau nekrosis atau kematian otot jantung. Karena kalau sudah terjadi kematian otot jantung, itu nanti efeknya jelek. Karena apa? Oke, pasien tadi selamat dari serangan jantung, bisa pulang, tetapi karena sudah banyak bagian-bagian otot yang mengalami nekrosis, sehingga nanti setelah kedepannya kemampuan jantung untuk memompakan darah itu akan sangat terganggu, karena bagian-bagian yang nekrosis tadi tidak seperti bagian-bagian yang sehat, sehingga nanti pasien mungkin mudah lelah, mudah sesak, atau naik tangga satu lantai saja sudah ngos-ngosan. Itu tanda-tanda selamat dari serangan jantung, tetapi jantungnya sudah mungkin banyak bagian-bagian ototnya yang tidak sehat. Next. Nah, itu dia tanda merah itu adalah bagian otot jantung yang mengalami mati. Itu adalah gambaran-gambaran sumbatan-sumbatan jantung. Dari kiri itu adalah normal, terus yang nomor 2 adalah permulaan adanya plak, ya, kemudian plaknya mulai membesar dan terjadi sumbatan. Next. Bagaimana pada pasien-pasien yang setelah terjadi serangan jantung? Pas ada pasien-pasien yang sudah mendapat pertolongan dari rumah sakit, itu sebaiknya setelah itu melakukan pengobatan secara rutin, ya, karena jantungnya butuh obat-obatan untuk membantu kinerjanya. Apalagi pada pasien-pasien yang mungkin sudah dilakukan pemasangan ring, ada obat-obat yang dibutuhkan long life atau seumur hidup, ya. Mungkin obat pengecer darah atau obat kolesterol. Jadi harus teratur, obat-obatan harus tepat, dosis yang sesuai, ya, dan tidak lupa adalah perbaikan pola hidup, ya, serta aktivitas rutin dilakukan sesuai kemampuan jantungnya, ya. Next. Nah, ini peran keluarga sangat penting, ya, karena pada pasien-pasien yang terjadi serangan jantung, kemudian dia akan mengganggu dengan kualitas hidupnya, ya. Pekerjaan mungkin tidak langsung seperti sedia kala sebelum dia serangan jantung. Makanya support keluarga sangat penting, baik terutama support dari segi mental, ya. Pasien harus ditenangkan dan diyakinkan bahwa penyakit ini bisa diatasi, ya, sehingga dengan support yang baik maka pasien akan lebih tenang dan stres akan berkurang, sehingga menurunkan frekuensi jantung dan menurunkan kebutuhan akan oksigen jantung. Next. Nah, sekali lagi untuk menjaga kesehatan jantung, kita kenal dengan adanya panca usaha kesehatan jantung, ya, yang kita sebut dengan sehat. Apa itu S-nya? Next. Seimbang gizi, ya, seimbang gizi. Makan cukup, ya, cukupnya karbohidratnya cukup, lauknya cukup, ya. Harus dilengkapi dengan sayur dan buah-buahan, ya. Harus dilengkapi dengan protein juga, tetapi dia harus seimbang,
ya. Kemudian E-nya adalah stop rokok, ya, nyahkan rokok, karena rokok itu faktor utama dari penyumbatan jantung koroner, ya. Rokok itu mengandung nikotin yang menyebabkan kecanduan dan gangguan jantung. Gas CO2 yang menyebabkan keracunan darah, dan ada tar atau ter yang menyebabkan kanker ganas, ya. Oke, next. Hanya adalah hindari stres, ya. Hindari pikiran yang tegang, ya. Tidak mudah marah dan lain sebagainya, ya. Hanya awasi tekanan darah, ya. Bagi pasien-pasien yang punya tekanan darah itu juga harus rutin, dan obat harus long life, ya, karena prinsip pengobatan tekanan darah adalah jangka panjang. Tensi yang tinggi itu komplikasinya banyak, ya, target organnya banyak, bisa jantung, bisa ginjal, bisa stroke, bisa mata dan lain sebagainya, atau pembuluh yang lainnya. Yang terakhir adalah T-nya adalah teratur olahraga, ya, tidak bermalas-malasan, tidak bergaya hidup sedentary. Sedentary itu gaya hidup yang duduk-duduk saja atau nonton TV sambil ngunyah, itu sedentary, ya, nggak ada gerakan, ya. Oke, next. Terima kasih, mungkin itu sedikit dari saya. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi kita pesankan di era pandemi ini, jangan lupa 3M, ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Supono atas penjelasannya. Siap, Mbak. Iya, mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab, ya. Mungkin peserta juga udah ada yang ingin ditanyakan tentang penjelasannya dokter ini tadi, yang cukup menambah pengetahuan kita di sini. Yang ingin bertanya, mumpung kita sedang ada Dokter Supono spesialis jantung, mungkin ada yang perlu ditanyakan mengenai jantung koroner. Dokter Supono? Siap. Iya, mungkin saya mau tanya nih dokter. Ini ada slide yang memang ada slide yang saya agak agak tertarik dari awal, itu tentang serangan jantung itu sama dengan masuk angin kah gitu ya? Secara umum kan memang orang bilangnya kena angin duduk gitu ya. Kira-kira ada nggak sih tipikalnya spesifik ini serangan jantung? Jadi misalnya kita ngadepin orang tua kita gitu kan, yang mengalami ada spesifik gejalanya seperti itu. Kalau itu serangan jantung. Ya, jadi ya Mbak, memang banyak ya pertanyaan seperti itu, ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa spesifiknya adalah rasa tertekan atau sensasi berat pada dada, ya, dada tengah, ya, sensasi berat seperti tertekan, seperti dihimpit benda berat, ya. Tetapi kadang-kadang dia juga manifestasinya beda. Ada rasa panas juga bisa, ya, seperti rasa ditusuk juga bisa, yang bisa menjalar ke leher atau rahang atau bahu kiri, ya, atau tembus ke punggung, ya. Atau pada jenis sakit jantung yang mengenai pembuluh darah yang kanan, dia kadang-kadang keluhannya seperti orang sakit emah, ya, nyeri ulu hati, sampai dia mual muntah juga ada, ya. Makanya ya wajar kalau di kita orang awam kadang-kadang seperti masuk angin, ya, karena rasa berat, rasa sesek tadi di dada tadi disertai keringat dingin, gitu, ya. Kalau yang serangan yang hebat biasanya disertai dengan keringat dingin, gitu. Itu Mbak. Ya, mau nanya dari Jogja. Oh, ini dari Rumah Sakit Bayangkara Jogja ya. Mari mau. Ya. Ya, mari. Ya, mau nanya. Mau nanya kepada Dokter Supono. Kalau misalnya ada pasien yang sudah pasang ring, 4 pasang ring gitu ya. Nah, untuk
treatment per tahunnya itu kira-kira apa aja yang perlu diperiksa, medical check up-nya seperti apa? Apakah terus kemudian MSCT-nya itu per berapa tahun untuk mengetahui misalnya di dalam ringnya itu tidak terjadi ada lemaknya lagi atau seperti itu. Gimana, mohon penerangannya Dr. Supono. Ya, terima kasih dari Jogja. Pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi gini, pada pasien-pasien yang sudah riwayat pasang ring, kita perlu tahu apakah dia complete revaskularisasi, artinya itu bahwa sumbatan jantungnya itu sudah dipasang ring semuanya atau belum, gitu ya. Atau masih ada mungkin ada yang masih 50% atau 60% yang nggak dipasang ring, gitu ya. Dan selama dia komplit revaskularisasi, artinya sudah dipasang ring semuanya, tidak ada aturan kapan mau di MSCT atau di CAT ulang, ya, selama tidak ada keluhan, ya. Dan pada pasien-pasien yang masih ada pun yang dia non signifikan, misalnya 40% atau 50%, yang mungkin pasang ring juga, tapi masih ada sisa yang non signifikan, itu pun tidak ada patokan harus di CAT kapan, selama tidak ada keluhan, ya, tidak ada keluhan. Dan pasien-pasien dengan pos pasang ring dengan riwayat hipertensi atau yang sering itu ada diabetes, itu yang paling sering terjadi sumbatan ulang. Diabetes itu yang paling sering menyebabkan terjadi sumbatan ulang. Apabila ada pasien-pasien dengan diabetes, dimungkinkan masih ada keluhan, disarankan untuk evaluasi kateterisasi atau mungkin paling rendah CT scan itu mungkin 2 atau 3 tahun lagi kalau ada keluhan. Kalau tidak ada keluhan, mungkin cukup dengan terapi itu. Ya, terima kasih Dr. Supono. Ya. Terus gini Dok, kalau misalnya ibu-ibu misalnya ada yang memang merawat keluarganya yang dia sudah mengarah ke penyakit jantung dari hipertensi gitu, kira-kira tuh saran makanan apa ya yang lebih dibanyakin atau dikurangin selain yang garam tadi? Maksudnya misalnya buahnya tuh lebih ke buah apa, sayurnya lebih ke sayur apa? Pasien yang sudah punya faktor resiko, Mbak, faktor resiko misalnya darah tinggi gitu ya, itu yang paling utama adalah tensinya harus dijaga dengan baik, ya, karena darah tinggi ini dia disebut silent killer, ya, pembunuh diam-diam, ya. Kadang-kadang dia tidak bergejala, tetapi target organ untuk dirusaknya itu banyak, ya. Jantung, pembuluh jantung, pembuluh di otak jadi stroke, pembuluh kaki jadi varises atau jadi sumbatan di kaki, atau dia di pembuluh darah di ginjal jadi ginjalnya rusak, pembuluh darah di matanya rusak gitu. Jadi memang betul-betul tensinya harus dijaga dengan baik. Apa yang bisa dilakukan? Pola makan memang sih kalau hipertensi itu yang paling kita wanti-wanti adalah masalah garam, ya. Kalau semua buah saya rasa nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang masalah garam ini itu orang melihatnya cuma garam sama ikan asin, ya. Padahal garam itu banyak terdapat di mana-mana, ya. Di mie instan itu tinggi natriumnya, tinggi garamnya, ya. Di saus itu banyak natriumnya, ya. Dan makanan-makanan yang cepat saji itu tinggi garam, sehingga kita harus betul-betul memberi edukasi pada keluarga kita, makanannya harus dijaga. Kalau bisa makanan rumahan yang betul-betul kita tahu garamnya seberapa banyak. Kalau mau ikut aturan, garamnya itu 1 hari cuma 2 gram per hari. 2 gram per hari. Nah, itu kalau mau aturan, tapi kan kita kan susah ya. Tapi minimal kita tidak sembarangan beli makanan di luar. Minimal kita tahu apa yang kita makan, garamnya seberapa banyak. Gitu. Kalau buah bebas, Mbak, ya, buah bebas. Izin, Bang Davi. Ya, silakan. Mari, Dokter Armunanto. Ya, siap. Dokter Supono yang terhormat, singkat aja, apakah
setelah selesai melaksanakan kegiatan olahraga, contohnya tadi yang di slide tadi itu olahraga berat lah ya, angkat beban, apakah baik setelah selesai itu kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan lagi? Mungkin hanya mengkonsumsi buah atau bagaimana gitu? Ya, jadi gini, prinsipnya pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosa sakit jantung maupun yang belum, untuk olahraga kesehatan jantung itu tidak disarankan untuk olahraga berat, ya. Tidak disarankan olahraga berat. Dia disarankan olahraga yang aerobik, ya. Lari, senam, jalan, sepeda, atau berenang, atau aerobik, ya. Tapi tidak disarankan dengan olahraga berat. Tapi pertanyaannya adalah, habis olahraga apakah boleh langsung makan berat? Kalau dari kita tidak sarankan, karena apa? Kita selama olahraga, metabolisme kita lagi sibuk, ya. Ketika habis olahraga langsung makan berat, maka jantung kita akan bekerja double 2 kali lipat, sehingga itu akan menambah beban dari jantung itu sendiri. Sehingga disarankan ada jeda waktu mungkin setengah sampai 1 jam kemudian baru boleh makan yang berat. Tetapi kalau sekedar minum atau makan buah mungkin boleh. Itu Pak Dokter. Contohnya gini Pak Dokter. Ya. Banyak teman-teman ini dalam rangka mengurangi berat badan, dia olahraga keras, treadmill, setelah itu angkat beban. Biasanya sore hari. Nah setelah itu dia tidak mengkonsumsi apa-apa lagi. Ada yang cuma minum susu, udah dia tidak masuk daging, protein atau apa, ya sudah tidak. Apakah itu bagus? Nah, jadi masalah pemahaman gitu. Ya, jadi gini, pada prinsipnya seperti saya bilang tadi adalah setelah di BNI tadi ya, batasi, nikmati dan imbangi, ya. Tergantung dari target dari penurunan berat badannya. Kalau memang berat badannya jauh di atas ideal, ya mungkin asupannya memang betul-betul dikurangi, ya. Tetapi jangan melupakan kebutuhan harian daripada tubuh kita, ya. Misalnya habis olahraga cuma minum susu saja, tidak makan apa-apa lagi. Saya rasa kalau memang kebutuhan daripada tubuhnya tidak terlalu banyak dan dia targetnya penurunan dari berat badan yang cukup besar, saya rasa sah-sah saja, karena dari segala susu juga udah cukup banyak. Mungkin ditambah dengan buah atau roti 1 begitu. Satu lagi, Dok, yang terakhir, mohon izin. Boleh, Bang Davi? Monggo, Pak Dokter apa dokter Oke. ini? Dokter. Terima kasih. Satu lagi yang terakhir. Saya, ini pengalaman pribadi. Saya biasanya sebelum melaksanakan kegiatan olahraga, selalu diawali dengan minum kopi. Karena dengan minum kopi, tenaga saya semakin bertambah, semangat pun ya makin bertambah. Apakah itu bagus? Terima kasih, Dr. Supono. Ya, terima kasih. Saya sering berulang-ulang mengatakan kepada pasien-pasien saya bahwa kopi tidak ada hubungan dengan jantung, ya. Justru kopi pahit sehari sekali itu bagus, ya. Kopi tidak ada hubungan dengan sakit jantung. Ya. Kalau kopi hubungan dengan mah ada, karena kopi itu sifatnya asam. Ya, kalau kopi menyebabkan kadang-kadang agak sedikit berdebar, ya mungkin ada, karena dia ada kafeinnya. Tapi kalau untuk membuat jantungnya jelek atau tekanan darah tinggi, dia tidak ada hubungannya. Sehingga saya bilang nggak apa-apa minum kopi, ya. Asalkan jangan minum kopinya gulanya 4 sendok atau gulanya 5 sendok gitu ya. Kurang bagus. Gulanya yang kurang bagus, kopinya bagus, gulanya yang kurang bagus. Siap, asik kayaknya ya tanya jawabnya. Ada lagi yang mau bertanya? Di waktu yang sudah hampir 1 jam ini, nanti supaya Dokter Supono bisa kasih kesimpulan untuk buah yang pisang katanya agak sedikit harus dikurangi, kalau dia ada ini enggak juga ya Dok ya kalau gitu-gitu ya? Tergantung Mbak, kalau pisang tergantung. Kalau yang pasien-pasien yang mungkin ada aritmia dengan dia
dalam darahnya itu terlalu banyak kelebihan elektrolit seperti kalium, ya mungkin bisa dikurangi. Tapi pada pasien-pasien aritmia yang kekurangan kalium, justru harus banyak, tergantung. Berarti ada case-case tertentu ya, nggak pukul rata kalau pisang itu ada gangguan jantung, nggak gitu ya. Karena aritmia ini bisa karena elektrolitnya terlalu tinggi atau elektrolitnya terlalu rendah, bisa jadi aritmia jantung. Gitu. Terutama kalium itu. Ini kan usianya tadi kan usia 40 dok, kira-kira yang sudah 40 ke atas gitu ya, tadi kan sudah dikasih tahu berat badan gitu kan, gizinya seimbang. Ini yang agak sulit kan kayaknya manajemen stressing ya. Manajemen stressingnya yang ya itu kembali ke personal masing-masing sama lingkungan sih Mbak. Jadi tapi jangan salah, di akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan ini kasus penyakit jantung koroner dia di bawah 40 tahun itu banyak. Di RS Polri aja itu beberapa kita lakukan pasang ring pasien-pasien umur 35 tahun, umur 45 tahun ada. Ya. Walaupun dulu jarang, sekarang udah mulai sering. Ya karena apa tadi? Karena pola hidup ya. Bagaimana pola makan kita sekarang udah mulai banyak perubahan daripada dulu gitu ya. Pola hidup lah. Kasih Dokter Supono bisa kasih kesimpulan dok, berarti intinya supaya tidak mengarah ke penyakit jantung koroner tadi, apa aja tadi bisa diulang ya? Ya, BNI batasi, nikmati dan imbangi dengan olahraga. Dan yang terakhir, apabila ada saudara kita atau rekan kita yang terjadi serangan, jangan ditunda-tunda ke rumah sakit. Karena apa? Di jantung koroner inilah waktu itu sangat berperan ya. Semakin waktu banyak terbuang, semakin banyak otot jantung yang rusak, semakin jelek komplikasinya. Memang nanti dia sembuh dari sakit jantung koroner, tapi dia akan tidak seperti semula sebelum sakit. Itu aja. Waktu ya. Terima kasih Dokter Supono atas waktunya. Iya, terima kasih untuk peserta yang sudah hadir pada hari ini. Dokter Davi ada tambahan? Terima kasih Adinda Supono. Sebenarnya begini, jadi saya ingin sampaikan bahwa di era pandemi ini, mohon izin saya ingin sampaikan, di era pandemi ini mungkin kita akan terlupa ya, kita tidak bisa kumpul-kumpul, kita tidak bisa bersosialisasi seperti kemarin-kemarin ya. Tentu kadangkala ya mungkin Tuhan sudah atur ya, dengan berkembangnya teknologi ternyata Tuhan menyiapkan suatu keadaan di mana adanya suatu kondisi seperti pandemi ini, tapi memang diikuti dengan perkembangan teknologi. Saya rasa mungkin ke depan ini sangat efektif ya. Nanti saya akan coba nanti undang kemana-mana saja ya, karena kita ingin coba memadukan bahwa ini suatu program promosi kesehatan yang bisa Polri lakukan, bukan hanya untuk menjaga kesehatan anggota Polri dan keluarga, tapi mungkin kita juga bisa membantu masyarakat ya secara free dan gratis untuk bisa mendengarkan apa saja pengetahuan tentang kesehatan yang kita butuhkan. Begitu saja, saya ucapkan terima kasih banyak dan salam hormat kepada adinda saya, Dr. Supono. Kebetulan saya dan beliau ini sama-sama alumni dari Universitas Sumatera Utara dan beliau mengambil spesialis jantungnya kalau nggak salah di Universitas Brawijaya, adinda ya. Siap. Terima kasih banyak. Dan saya minta adinda jangan bosan-bosan nanti kalau diundang sejam, mungkin sejam setengah untuk membantu membantu siapa saja mungkin menjadi ladang keberkahan bagi kita semua. Terus untuk Mbak Atum nanti kita rajin-rajin buat kegiatan ini Mbak Atum. Ya tadi saya coba mau nge-share ke seluruh Polda yang saya kenal ya, mereka ya rata-rata mereka maksudnya mungkin kita akan siapkan lebih baik. Saya rasa waktu yang senggang untuk mendengar suatu pengetahuan yang dibutuhkan ya akan menjadi manfaat bagi kita semua. Dan kepada Bapak Ibu yang hadir, terima kasih banyak ya, ada dari NTB nih Bu Sri, ada dari Jogja tadi Bu Arnani ya. Saya lihat nih ada beberapa rekan-rekan saya juga ya dari masyarakat ya, ada beberapa tempat-tempat kita berinteraksi. Semoga bermanfaat. Kita akhiri ya promosi kesehatan yang kebetulan kita ini membawa nama Polri ya, tapi kita akan lakukan nanti bisa juga kita share ya Dr. Supono, boleh? Adinda? Siap. Untuk kita pengetahuan ini biar bisa, karena saya rasa pengetahuannya tidak terlalu susah untuk dicerna
untuk masyarakat yang bukan orang medis ataupun para medis. Kita akhiri, terima kasih banyak. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Selamat siang. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Sehat semua ya. Selamat siang. Ya, mari. Ya, Adinda Armunanto. Terima kasih. Terima kasih.